Sistem masukan dan keluaran komputer. Sistem komputer ini memiliki 3 komponen utama, yaitu CPU, memori primer, dan sekunder, dan peralatan masukan atau keluaran input atau output device seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Beberapa bab sebelumnya telah membahas CPU dan memori. Sekarang akan kita jelaskan tentang peralatan atau modul input-output. Bagaimana dengan modul input-output dapat menjalankan tugasnya, yaitu menjembatani CPU dan memori dengan dunia luar merupakan hal yang terpenting untuk kita ketahui. Inti mempelajari sistem input-output untuk suatu komputer adalah mengetahui fungsi dan struktur modul input-output. Modul input-output adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul input-output dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, configure and data, deteksi kesalahan. Struktur modul input-output. Sebelumnya adalah terdapat berbagai macam modul input-output seiring perkembangan komputer itu sendiri. Contohnya adalah fleksibel Intel 8255A yang sering disebut PPI atau Programmable Principal Instruction. PPI ini antarmuka modul input-output ke CPU melalui bus sistem komputer. Terdapat 3 saluran, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Bagian terpenting adalah blok logika, input atau output yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka, peripheral. Terdapat fungsi pengaturan dan switchingnya pada blok ini. Teknik masukan atau keluaran. Terdapat 3 buah teknik dalam operasi input-output, yaitu input-output terprogram, interrupt-driven input atau output, dan DMA, direct memory access. Ketiganya memiliki keunggulan maupun kelemahan yang penggunaannya sesuai dengan ujuk kerja masing-masing teknik. Interrupt-driven input-output. Sebelumnya adalah input-output terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul input-output. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi input atau output kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Kelemahannya input-output selesai dilakukan modul input-output sehingga akan membuang waktu, apalagi CPU lebih cepat proses operasinya. Dalam teknik ini, modul input atau output tidak dapat melakukan interupsi kepada terdapat proses-proses yang interupsinya padanya. Seluruh proses merupakan tanggung jawab dari CPU. Program Special Interest Intel 8255A. Contoh modul input-output yang menggunakan input-output terprogram dan interrupt-driven input-output adalah Intel 8255A, Programmable Perihal Interface atau PPI. Ini dirancang untuk keperluan microprocessor 8086. Saluran dapat diprogram dari microprocessor 8086 dengan menggunakan register kontrol untuk menentukan bermacam-macam mode operasi dan konfigurasinya. Bagian kiri blok diagram merupakan interface internal dengan microprocessor 8086. Saluran ini terdiri atas 8 bus dan dua arah, yaitu DU dan D7. Direct Memory Access atau DMA.
Prinsip kerja DMA adalah CPU akan mendelegasikan kerja input atau output kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Sistem masukan dan keluaran komputer. Sistem komputer ini memiliki 3 komponen utama, yaitu CPU, memori primer dan sekunder, dan peralatan masukan atau keluaran input atau output device seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Beberapa bab sebelumnya telah membahas CPU dan memori. Sekarang akan kita jelaskan tentang peralatan atau modul input-output. Bagaimana dengan modul input-output dapat menjalankan tugasnya, yaitu menjembatani CPU dan memori dengan dunia luar merupakan hal yang terpenting untuk kita ketahui. Inti mempelajari sistem input-output untuk suatu komputer adalah mengetahui fungsi dan struktur modul input-output. Modul input-output adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul input-output dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, behavior and data, deteksi kesalahan. Struktur modul input-output. Sebelumnya adalah terdapat berbagai macam modul input-output seiring perkembangan komputer itu sendiri. Contohnya adalah fleksibel Intel 8255A yang sering disebut PPI atau Programmable Principal Instruction. PPI ini antarmuka modul input-output ke CPU melalui bus sistem komputer. Terdapat 3 saluran, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Bagian terpenting adalah blok logika, input atau output yang berhubungan dengan semua peralatan antarmuka, peripheral. Terdapat fungsi pengaturan dan switchingnya pada blok ini. Teknik masukan atau keluaran. Terdapat 3 buah teknik dalam operasi input-output, yaitu input-output terprogram, interrupt-driven input atau output, dan DMA, direct memory access. Ketiganya memiliki keunggulan maupun kelemahan yang penggunaannya sesuai dengan ujuk kerja masing-masing teknik. Interrupt-driven input-output. Sebelumnya adalah input-output terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul input-output. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi input atau output kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Kelemahannya input-output selesai dilakukan modul input-output sehingga akan membuang waktu, apalagi CPU lebih cepat proses operasinya. Dalam teknik ini, modul input atau output tidak dapat melakukan interupsi kepada terdapat proses-proses yang interupsinya padanya. Seluruh proses merupakan tanggung jawab dari CPU. Program di Special Interest Intel 8255A.
Contoh modul input-output yang menggunakan input-output terprogram dan interrupt-driven input-output adalah Intel 8255A Programmable Prehal Interface atau PPI. Ini dirancang untuk keperluan microprocessor 8086. Saluran dapat diprogram dari microprocessor 8086 dengan menggunakan register kontrol untuk menentukan bermacam-macam mode operasi dan konfigurasinya. Bagian kiri blok diagram merupakan interface internal dengan microprocessor 8086. Saluran ini terdiri atas 8 bus dan dua arah, yaitu DU dan D7. Direct Memory Access atau DMA. Prinsip kerja DMA adalah CPU akan mendelegasikan kerja input atau output kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Sifat penting dan merupakan syarat utama adalah bus adalah media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya. Struktur bus. Sebuah bus biasanya terdiri atas beberapa saluran. Sebagai contoh, bus data terdiri atas 8 saluran, sehingga dalam satu waktu dapat mentransfer data 8 bit. Secara umum, fungsi saluran bus dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Ini adalah struktur bus. CPU, memori, input-output. Dari CPU itu ke memori, lalu memori dikontrol lainnya, input dan outputnya, kembali lagi ke input hasil input-outputnya. CPU address lainnya adalah address alamat, memorinya, input-outputnya, dan input-output. Data lainnya itu adalah data garisnya atau data sheetnya. Yang data bus adalah lintasan bagi perpindahan data antara modul secara kolektif. Lintas ini disebut bus data. Saluran alamat address bus. Saluran alamat address bus digunakan untuk memverifikasi sumber dan tujuan data. Pada bus data, saluran ini digunakan untuk pengiriman alamat word pada memori yang akan diakses CPU. Saluran kontrol bus. Alamat hardware-nya. Saluran kontrol bus digunakan untuk mengurus bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Contoh bus. Banyak perusahaan yang mengembangkan bus antar muka, terutama untuk perangkat periferal. Di antara jenis bus yang beredar di pasaran saat ini adalah BCI, ACA, USB, SCF, Futura Bus, Firefly, dan lain-lain. Semua memiliki keunggulan, kelemahan, harga, dan teknologi yang berbeda, sehingga akan mempengaruhi jenis-jenis penggunaannya. Contoh busnya, bus AISA.
Bus IC, Bus Asia Industry Standard Electrically yang pada dasarnya adalah bus 88 PC atau IT yang beroperasi pada 833 HMIC. Keuntungan adalah bahwa pendekatan ini tetap bisa mempertahankan kompatibilitas dengan mesin-mesin yang kartu-kartu yang ada. Pendekatan ini juga mendasarkan pada sebuah bus yang telah diinstruksikan secara bebas dan oleh IBM kepada banyak perusahaan. Ketiga, dapat memproduksi kartu-kartu untuk PC penerima. Suatu yang kembali mengenai IBM. Setiap PC yang bisa menghabiskan Intel masih menggunakan bus jenis ini, meskipun biasanya juga disertakan dengan satu atau lebih bus lainnya. Bus PCI, Peripheral Component Interconnect PCI adalah bus yang tidak tergantung prosesor pada dan berfungsi sebagai bus mezzanine atau bus peripheral. PCI memiliki kinerja tinggi untuk sistem input-output berkecepatan tinggi seperti video adaptor, mic, disk controller, sound card, dan lain-lain. Keuntungan PCI tidak hanya pada kecepatannya saja, tetapi murah dengan keping yang sedikit. Intel memulai penerapan PCI pada tahun 1990-an. Untuk sistem Pentium-nya, untuk mempercepat penggunaan PCI, Intel mempertahankan PCI bagi domain publik sehingga vendor dapat mengeluarkan produk dengan PCI tanpa royalti. Bus USB. Sebagai solusinya, 7 vendor komputer compact disk IBM, Intel, Microsoft, NEXT, dan Northern Telecom bersama-sama merancang bus untuk peralatan input atau output berkecepatan rendah standar yang dihasilkan dinamakan Universal Standard Bus atau USB. Dan penerapan USB adalah hanya satu jenis kabel yang diperlukan sebagai penghubung. Tidak diperlukan reboot pada pemasangan peralatan baru dengan USB. Rangkaian ini tidak harus memasang tombol atau PCB atau peralatan. Pemakai tidak harus membuka casing untuk memasang. Dapat menyuplai daya pada peralatan input atau outputnya. Memudahkan pemasangan peralatan yang hanya sementara dipasang pada komputer. Elemen perancangan bus. Saat ini terdapat banyak implementasi sistem bus, tetapi parameter dasar perancangan bus dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis dedication dan multiplexation. Metode abstraksinya tersentralisasi dan terdistribusi, timing, sinkron, dan tidak sinkron. Lebar bus, lebar adalah address-nya, dan lebar data dan jenis transfer datanya, read, modifikasi, write, reading, RT, width, dan back. Bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer.
Sifat penting dan merupakan syarat utama adalah bus adalah media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung padanya. Struktur bus. Sebuah bus biasanya terdiri atas beberapa saluran. Sebagai contoh, bus data terdiri atas 8 saluran, sehingga dalam satu waktu dapat mentransfer data bis. Secara umum, fungsi saluran bus dikategorikan dalam 3 bagian, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Ini adalah struktur bus. CPU, memori, input output. Dari CPU itu ke memori, lalu memori dikontrol lainnya, input dan outputnya kembali lagi ke input hasil input outputnya. CPU address lainnya adalah address alamat, memorinya input outputnya, dan input output. Data lainnya itu adalah data garisnya atau data feednya. Silang data bus adalah lintasan bagi perpindahan data antara modul secara kolektif. Lintas ini disebut bus data. Saluran alamat bus. Saluran alamat bus digunakan untuk memverifikasi sumber dan tujuan data. Pada bus data, saluran ini digunakan untuk pengiriman alamat word pada memori yang akan diakses CPU. Saluran kontrol bus. Alamat hardware-nya. Saluran kontrol bus digunakan untuk mengirim bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Contoh bus. Banyak perusahaan yang mengembangkan bus antar muka, terutama untuk perangkat periferal. Di antara jenis bus yang beredar di pasaran saat ini adalah PCI, ACA, USB, SCF, Futura Bus, Firefly, dan lain-lain. Semua memiliki keunggulan, kelemahan, harga, dan teknologi yang berbeda, sehingga akan mempengaruhi jenis-jenis penggunaannya. Contoh busnya, bus AISA. Bus Aisyah Industri Standar Electric yang pada dasarnya adalah bus 88 PC atau IT yang beroperasi pada 833 HMIC. Keuntungan adalah bahwa pendekatan ini tetap bisa mempertahankan kompatibilitas dengan mesin-mesin yang kartu-kartu yang ada. Pendekatan ini juga mendasarkan pada sebuah bus yang telah diinstruksikan secara bebas dan oleh IBM kepada banyak perusahaan. Ketiga, dapat memproduksi kartu-kartu untuk PC penerima. Suatu yang kembali mengenai IBM. Setiap PC yang bisa menghabiskan Intel masih menggunakan bus jenis ini, meskipun biasanya juga disertakan dengan satu atau lebih bus lainnya. Bus PCI, Peripheral Component Interconnect. PCI adalah bus yang tidak tergantung prosesor pada dan berfungsi sebagai bus mezzanine atau bus peripheral. PCI memiliki kinerja tinggi untuk sistem input-output berkecepatan tinggi seperti video adapter, mic, disk controller, sound card, dan lain-lain. Keuntungan PCI tidak hanya pada kecepatannya saja, tetapi murah dengan keping yang sedikit. Intel memulai penerapan PCI pada tahun 1990-an. Untuk sistem Pentium-nya, untuk mempercepat penggunaan PCI, Intel mempertahankan PCI bagi domain publik sehingga vendor dapat mengeluarkan produk dengan PCI tanpa royalti. Bus USB.
Sebagai solusinya, 7 vendor komputer Compact Disk, IBM, Intel, Microsoft, NXP, dan Northern Telecom bersama-sama merancang bus untuk peralatan input atau output berkecepatan rendah standar yang dihasilkan dinamakan Universal Standard Bus atau USB. Dan penerapan USB adalah hanya satu jenis kabel yang diperlukan sebagai penghubung. Tidak diperlukan reboot pada pemasangan peralatan baru dengan USB. Pemakaian ini tidak harus memasang tombol atau PCB atau peralatan. Pemakai tidak harus membuka casing untuk memasang. Dapat menyuplai daya pada peralatan input atau outputnya. Memudahkan pemasangan peralatan yang hanya sementara dipasang pada komputer. Elemen perancangan bus. Saat ini terdapat banyak implementasi sistem bus, tetapi parameter dasar perancangan bus dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis dedication dan multiplexation. Metode abstraksinya tersentralisasi dan terdistribusi, timing, sinkron dan tidak sinkron. Lebar bus, lebar adalah address-nya, dan lebar data dan jenis transfer datanya, read, modifikasi, read, reading, arti, width, dan byte.